Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita mulai kajian kita tentang kitab Safinatun Najah untuk seri berikutnya. Ya, ini kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga kajian kita pada siang hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan bacaan Fatihah ini kepada muallif hadzal kitab, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami, juga kepada guru-guru kita, para masyayikh kita, para orang-orang tua kita, dan juga kepada saudara-saudara kita yang muslim. Semoga dengan keberkahan pembacaan kitab dan keberkahan para masyayikh semuanya, ini musibah atau wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala ruhin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il musannifin wal muallifin, wa ila arwahi abaina wa ajdadina wa jaddatina, khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami wa jami'i muallifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini pembahasan kemarin ini sudah mencapai pada fasal tentang masalah aurat, dan kemarin sudah kita singgung sedikit tentang auratnya laki-laki ketika sedang berada dalam sholat. Maka kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang aurat, yakni auratnya seorang perempuan yang merdeka. Jadi dulu itu ada yang namanya wanita yang merdeka, yaitu al-hurrah namanya dalam bahasa Arabnya. Ada wanita itu yang menjadi budak atau yang dikenal dengan amat. Nah, ini kita akan membahas tentang auratnya seorang hurrah merdeka. Karena kalau amat kemarin sudah kita bahas, yaitu auratnya budak wanita itu sama dengan auratnya seorang laki-laki ketika di dalam sholat. Jadi auratnya seorang budak wanita itu sama dengan auratnya laki-laki ketika dalam sholat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wedok sing merdeka fi sholati ing dalam sholat iku jami'u badaniha, iku sekabehane badane atau tubuhe al-hurrah, siwa marupane bagian tubuh, siwal wajhi kang sakliyane wajah, wal kafaini lan epek-epek loro. Di sini musannaf mengatakan auratnya seorang wanita yang merdeka itu adalah jami'u badaniha, semua bagian tubuhnya, baik itu rambut ataupun kulit. Terus kemudian di situ telapak kaki ataupun di bawahnya janggut ini semua harus tertutupi semua. Nah, ini yang perlu diketahui juga, ini tidak boleh ada yang tampak dari aurat seorang wanita itu tidak ada yang boleh tampak ketika dalam sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini perlu dicatat ini ya. Ini penting. Wajah di sini ya, dalam masalah wajah di sini wajib untuk menutupi, kalau dari bagian atas
itu wajib untuk sedikit menutupi bagian wajah. Jadi wajahnya itu bagian depannya itu harus ditutupi sedikit. Jangan sampai nanti di bagian kepala itu ada yang nampak. Terus kemudian di bagian bawah janggut, ini janggutnya sampai di bawahnya, di mendekati dagu, rada ke atas sedikit, di bawah bibir itu kalau bisa ketutupan. Karena nanti apa? Karena biar sempurna, yang sempurna menutupi semua bagian tubuhnya. Ini dalam sholat ya, menutupi semua bagian tubuhnya itu harus sedikit menutupi bagian dagu, bagian janggut ini ditutupi sedikit. Kalau bisa agak naik sedikit, kemudian juga menutupi bagian atas ini ditutupi mendekati menutupi wajah. Yang penting di situ tidak sampai menutupi batok semuanya, tapi sebagian wajah itu ditutupi. Karena nanti kalau tidak seperti itu berarti ada bagian kepala itu yang terbuka. Padahal yang terbuka hanya wajah dan kedua telapak tangan. Terus kemudian yang perlu diperhatikan juga, sama seperti kasus pada auratnya laki-laki kemarin, itu bahwasanya harus tertutup dari bagian samping, yaitu depan, samping belakang, samping kanan, samping kiri. Itu jangan sampai terbuka di situ. Terus kemudian juga bagian telapak kaki itu jangan sampai terbuka di situ. Nah, ini bahaya. Nah, yang berbahaya itu adalah kasus misalnya orang wanita itu memakai rukuh potongan tengah. Jadi rukuh potongan tengah. Kemudian di dalamnya dia tidak memakai kaos panjang, dia memakai kaos pendek, gitu. Terus kemudian setelah itu dia, atau kalau nggak pakai kaos pendek misalnya, kemudian di bagian lehernya itu misal dilihat, misalnya tangannya diangkat. Kalau rukuh potongan kan tangannya diangkat. Ketika tangannya diangkat kemudian dari samping itu bisa kelihatan lehernya misalnya, atau bisa kelihatan misalnya itu tangannya, yang mana tangannya ternyata tidak memakai lengan panjang, sehingga di sebagian lengannya itu kelihatan. Nah, praktek seperti ini pun bisa membatalkan sholat. Loh, kenapa seperti itu? Karena itu artinya berarti auratnya itu nampak dari samping, ya, auratnya itu nampak dari samping. Begitu juga misalnya seorang wanita itu sholat memakai celana, celana panjang sekalipun, kemudian ada aurat yang nampak, ya, ada aurat yang nampak dari dari samping. Nah, ini juga sama, dari samping, dari potongan celana yang dekat mata kaki itu kok nampak di situ, itu juga sama, itu tidak sah sholatnya. Bahkan di sini dikatakan juga termasuk batinul qadam, yaitu telapak kaki itu nggak boleh nampak. Nah, ini makanya kalau menurut saya yang lebih tepat, rukuh yang sesuai dengan dengan konsep fikih mazhab Syafi'i itu adalah rukuh yang terusan sampai menutup kedua mata kaki, karena itu lebih mengesahkan sholat, lebih aman dalam rangka untuk mengesahkan sholat. Jadi tidak berbahaya bagi orang-orang yang di situ tidak tahu tata caranya. Adapun rukuh potongan itu harus hati-hati, karena seringkali itu nampak dari samping, walaupun itu nampak potongan ya, tapi ya itu dari samping itu sebenarnya, dinampak dari samping kemudian kelihatan auratnya, maka sholatnya tidak sah. Ini banyak terlupakan oleh oleh teman-teman kita yang belajar, atau teman-teman wanita yang di situ tidak pernah belajar fikih secara mendetail. Di dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Begitu juga ada sebagian yang di situ janggutnya itu, jadi misal memakai rukuh itu berarti di bawah janggut. Jadi rukuhnya dipakai, kemudian yang di bagian mendekati leher itu malah berada di bawah janggut. Jadi malah menutupi janggutnya kelihatan, kemudian menutupi lehernya saja. Nah, itu enggak sah secara mazhab Syafi'i, dalam masalah sholat tidak sah. Karena yang sah itu adalah harus menutupi janggutnya tertutupi. Ya, harusnya janggutnya tertutupi sedikit. Ya, sedikit tertutupi. Nah, ini penting ini. Nah,
Karena kalau tidak demikian maka hukumnya juga tidak sah. Terus kemudian telapak tangan. Nah, ini kalau bisa jangan sampai nanti rukuh itu kalau bisa di bagian mendekati telapak tangan dan pergelangan tangan tuh ada talinya, sehingga seperti zaman dulu rukuh mbah-mbah saya itu ada talinya, yang talinya tersebut kemudian ditalikan kepada jari tengah, sehingga nanti ketika seseorang angkat tangan itu bagian mendekati pergelangan tangan itu tidak merosot ke bawah. Ya, tidak merosot ke bawah, karena nanti kalau merosot ke bawah waktu diangkat kok merosot ke bawah, artinya itu sebagian lengan tangannya itu kelihatan. Ketika sebagian lengan tangannya kelihatan maka hukumnya tidak sah, karena yang boleh nampak itu hanya telapak tangan, ya, hanya telapak tangan, al-kafain, baik itu zahir maupun batin, ya. Al-kafain itu dihitung mulai dari jari jemari dan sampai ini pergelangan tangan. Adapun pergelangan tangan sendiri itu bukan bagian daripada al-kafain. Maka pergelangan tangan itu wajib untuk ditutupi. Jadi wajib untuk ditutupi. Baik. Di sini juga dikatakan wajibu taghtiyatu juz'in minal wajhi. Semisal kata tadi wajib untuk menutupi satu bagian daripada wajah, yaitu bagian atasnya misalnya. Min a'lal jabhah, dari batok bagian atas ditutup sedikit. Wa juz'in min lahyaiha, dan sedikit bagian daripada kedua ini janggutnya tadi. Likai yatahaqqaqa taghtiyatur ra'si wa tahta dzaqan, supaya menjadi benar-benar nyata dia menutupi kepalanya dan menutupi ma tahta dzaqan, yaitu menutupi bagian bawah daripada janggut. Maka ini hati-hati, jadi bagian bawah janggut itu tidak boleh nampak bagi wanita ketika sholat. Baik. Terus kemudian kajian Nabi, ini dalilnya mana? Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di situ kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhan, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat haidin, sholatnya seorang wanita yang sudah baligh. Jadi kemarin saya katakan kata-kata haid itu tidak mesti artinya adalah seorang wanita yang sedang haid. Karena apa? Karena di sini haid di sini maksudnya adalah wanita yang baligh. Lah dia baligh sebab dia sudah haid. Maka di sini kajian Nabi membahasakan atau menggunakan redaksi haid untuk menunjukkan wanita yang sudah baligh. Nah, ini ruwetnya atau repotnya bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis itu seperti ini. Jadi kadang-kadang itu misalkan seperti lafal haid itu ala makna hakiki, sesuai dengan makna hakikinya yaitu wanita yang sedang haid. Juga kadang makna lafal haid itu alal makna al-majazi, yaitu luzumiyahnya, jadi al-makna al-lazim, jadi makna yang lazim yang ditimbulkan oleh wanita haid itu adalah baligh. Ya. Jadi ini jadi majaz mursal min itlaqil malzum ma'urida bihi al-lazim. Jadi ketika seorang wanita sudah haid itu lazimnya maka dia itu baligh. Tetapi kanjeng Nabi itu mengucapkan atau meredaksikan dengan kata-kata haid yang artinya wanita yang sedang haid, tapi yang dimaksud adalah al-lazimnya, yaitu ketika wanita haid itu lazimnya adalah dia itu sudah baligh. Terus di sini Rasulullah mengatakan illa bi khimarin, kecuali dengan khimar. Khimar itu apa? Itu ma ghattar ra'sa wa sadra, yaitu pakaian yang menutupi kepala dan menutupi dada. Berarti artinya pakaian itu merata dimulai dari kepala semua, ketutupan semua sampai dadanya. Walhasil seperti saya terangkan tadi, jadi harus menutupi sedikit bagian daripada janggut dan juga menutupi sedikit bagian wajah bagian atas. Baik. Ini adalah aurat seorang laki-laki ketika di dalam sholat. Adapun ketika seorang laki-laki itu ketika di luar sholat, dilihat-lihat ketika dia sedang sendirian fil khalwah, ya, fil khalwah,
Maka ini ada pendapat misal sebenarnya masih di kamar mandi sendiri atau di kamar sendiri, maka auratnya itu ada yang mengatakan itu adalah al-qubul wa dubur. Jadi yang wajib ditutupi hanya al-qubul wa dubur. Ada juga yang mengatakan aurat itu adalah ma baina surah wa rukbah. Jadi tetap itu ma baina surah wa rukbah. Cuman hanya saja dalam kondisi sepi seperti itu boleh untuk membuka auratnya. Misalnya dia mau mandi, ya udah mandi gak apa-apa, dibuka auratnya gak apa-apa, karena memang ada tujuannya itu mandi. Jadi boleh untuk membuka aurat tersebut li adna gharadin, karena satu tujuan yang paling rendah sekalipun, yaitu misalnya mandi. Thayyib. Terus auratnya seorang laki-laki di luar sholat, jika dilihat laki-laki yang lainnya, itu ya ma baina surah wa rukbah, sama ya ma baina surah wa rukbah. Atau jika dia dilihat oleh wanita-wanita, gadis-gadis yang itu merupakan mahramnya, itu juga sama ma baina surah wa rukbah. Adapun jikalau aurat laki-laki, ya aurat laki-laki jikalau dilihat oleh wanita yang bukan wanita yang bukan mahramnya, yaitu an-nisa al-ajnabiyat, yaitu wanita-wanita yang ajnabi, bukan mahram. Itu apa auratnya laki-laki? Nah, ini ulama dalam mazhab Syafi'i itu berbeda pendapat. Menurut Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aurat laki-laki ketika ia berada di depan wanita yang ajnabiyah, itu menurut Imam Nawawi adalah jami'u badanihi. Jadi semua tubuh laki-laki itu adalah aurat. Jadi bagi ketika di depan wanita yang ajnabiyah, menurut Imam Nawawi. Jadi bahkan sampai rambut dan potongan kukunya sekalipun itu adalah auratnya laki-laki di depan wanita yang ajnabiyah. Maka haram bagi seorang wanita untuk melihat bagian tubuh daripada laki-laki yang ajnabi. Nah, ini menurut pendapatnya Imam Nawawi. Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah dan Ummu Salamah ketika keduanya itu melihat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan keduanya untuk menutup diri dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma la yubsir?" Bukankah ibnu Ummi Maktum, yaitu muadzin Rasulullah, itu seorang yang buta wahai Rasulullah, dia tidak bisa melihat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, faqala alastum tubsiranihi, bukankah kalian berdua itu bisa melihat ibnu Ummi Maktum? Artinya di situ adalah seorang wanita pun tidak boleh melihat auratnya seorang laki-laki, dan aurat laki-laki menurut Imam Nawawi itu adalah jami'u badanihi ketika di depan wanita yang ajnabi. Hanya saja menurut Imam Rafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ashah itu jawazu nazaril mar'ati ila badani rajulin ajnabi, yaitu seorang wanita itu boleh untuk melihat fisik atau tubuh seorang laki-laki yang ajnabi, siwa ma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu tentunya selain bagian pusar dan dengkul. Jadi di antara pusar dan dengkul itu enggak boleh. Itu pun selama tidak ada fitnah dan tidak ada melihat dengan syahwat. Jadi melihat dengan syahwat. Baik. Dan itu Imam Rafi'i, Imam Rafi'i ini menariknya fikih seperti ini ya. Imam Rafi'i mengambil dalil, yaitu menjadikan dalil untuk pendapat beliau ini, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah diajak oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat permainan li'bu al-Habasyah, yaitu permainannya orang-orang Ethiopia, bermain anggar, bermain pedang. Ya, kemudian di situ
Siti Aisyah melihat mereka bermain, ya, melihat mereka bermain, ya. Terus kemudian Siti Aisyah diperbolehkan, dan situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak melarang Siti Aisyah untuk melihat apa namanya itu Rijalul Habasyah, yaitu laki-laki orang-orang Habasyah untuk bermain anggar tadi. Rasulullah tidak melarang Siti Aisyah dan bahkan memperbolehkan. Dari sini berarti Imam Rafi'i mengambil sebuah dalil bahwasanya seorang wanita itu pun boleh untuk melihat auratnya laki-laki selama di situ tidak ada syahwat dan tidak terjadi fitnah. Baik. Maka di situ dari perkhilafan seperti ini, maka kalau ada orang yang ingin mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, itu seorang laki-laki jikalau mengetahui ada wanita ajnabiyah yang melihat dirinya, menurut pendapat Imam Nawawi, ya, berarti dia tidak boleh untuk mempersilahkan, atau tidak boleh, atau dia harus melarang jikalau ada wanita yang ingin melihat melihat tubuh dia. Dan bahkan di sini dikatakan dia wajib menutupi semua tubuhnya sehingga wajah dan kedua telapak tangan sekalipun jikalau dia mengetahui ada wanita yang melihat dirinya. Tapi nampaknya pendapat Imam Nawawi ini sulit dipraktekkan, apalagi di Indonesia ini, ya. Wong laki-laki kok disuruh disuruh menutup semua bagian tubuhnya. Wah, ini apalagi disuruh memakai cadar. Wah, ini bahaya sekali ini, ya. Disuruh memakai cadar ini bisa ketipu-tipu nih, mana yang laki-laki mana yang perempuan ini. Nah, ini hatal wajhi wal kaffain, ini wajib untuk ditutupi. Ini kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Nawawi. Kemudian di sini masuk juga dalam kategori seorang laki-laki itu adalah anak kecil. Maka anak kecil itu, aurat anak kecil as-shabi, yaitu orang yang belum baligh, ya, auratnya seorang shabi itu pun sama, yaitu minas surrah ila rukbah, yaitu dari pusar menuju ke dengkul lutut, ya. Adapun hukum melihat auratnya anak kecil, melihat auratnya shabi, ya, itu jikalau shabi tersebut, anak kecil tersebut itu belum tamyiz, ya, belum memayyiz, maka itu boleh dilihat. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan haram untuk dilihat. Jadi auratnya shabi yang ghairul mumayyiz itu ada yang mengatakan boleh untuk dilihat, ada yang mengatakan haram untuk dilihat. Adapun auratnya shabi yang sudah mumayyiz, yaitu misal anak berumur 7 tahun misalnya, itu sudah tamyiz dia. Dan tamyiz itu artinya apa? Artinya dia sudah bisa berbicara dengan benar, sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar, dia sudah bisa cewek sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri. Maka ketika seperti itu, maka di situ tidak boleh juga melihat auratnya anak kecil yang sudah tamyiz. Jadi wajib bagi wali as-shabi al-mumayyiz untuk menutupi auratnya. Adapun bagi wanita yang shabiyah, yaitu wanita yang kecil, yang yang belum tamyiz sekalipun, itu tidak boleh untuk melihat auratnya, ya. Tidak boleh untuk melihat auratnya, apalagi melihat farjinya juga tidak boleh, ya. Tidak boleh. Baik, terus kemudian kita lanjutkan. Wa auratul hurati utawi aurate wong wedok sing merdeka, wal amatilan budak wedok, indal ajanibi mungguwe pira-pira wong sing liya. Al ajanib itu artinya adalah orang yang tidak punya hubungan mahram dengan wanita tersebut. Jadi man laisa bainahum wa bainaha mahramatun binasabin, yaitu seseorang yang tidak ada hubungan nasab antara laki-laki dan perempuan tersebut, ya, tidak ada hubungan nasab.
Siapa itu apa namanya itu al-ajanib? Jadi wanita-wanita yang ajnabiyah itu siapa? Maaf, wanita yang mahram itu siapa? Keliru ya. Jadi wanita-wanita yang mempunyai hubungan mahram itu siapa saja? Yaitu ada 7. Jadi 7 wanita ini memiliki hubungan mahram dengan jenengan laki-laki. Satu yaitu ibunya, ibu jenengan, itu jelas ya. Terus kemudian ummuha, ibunya yaitu nenek dari pihak apa? Ibu. Wa in alat, jadi sampai kemudian ke atas, jadi neneknya nenek, apa namanya itu kok nenek, ibunya nenek misalnya, terus sampai ke atas terus ya. Terus kemudian itu pertama ya, kedua pertama kedua ummuha wa in alat, terus kemudian wa ummul abi, dan ibunya bapak, yaitu nenek dari arah bapak. Wa in alat, ke atasnya, jadi ibunya nenek dari bapak dan seterusnya ya. Jadi 1 2 ummuha, 3 ummul ab ya, ummul ab. Terus kemudian al bintu, anak perempuan. Terus kemudian wa bintul binti, jadi cucu perempuan. Wa bintul ibni, cucu dari anak laki-laki. Wa in safulata, ke bawah. Ini sama, ini mempunyai hubungan mahram. Jadi cucu perempuan, cucu dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, afwan. Terus kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus kemudian wal ukhtus syaqiqah ya, terus kemudian saudara perempuan kandung ya. Terus kemudian auli abin auli ummin, yaitu saudara perempuan satu bapak, jadi ibunya berbeda tapi bapaknya sama. Jadi kita punya saudara perempuan, bapak kita nikah lagi, jadi dia punya anak perempuan, maka itu saudara perempuan dari jalur bapak, jadi ukhtun li'ab namanya. Atau ukhtun li'um, yaitu saudara perempuan dari jalur ibu. Terus kemudian wa bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan kita, yaitu ponaan berarti ya, ponaan kita. Saya punya adik perempuan, adik saya punya anak perempuan, namanya bintul ukhti. Wa bintul akhi, terus kemudian itu anak perempuan dari saudara saya laki-laki. Jadi saya punya adik laki-laki, kemudian adik saya nikah, punya anak perempuan, namanya bintul akhi. Terus kemudian wal kholah, kholah itu maknanya adalah bibi atau bude dari ibu. Jadi ibu saya punya adik perempuan atau punya mbak Yu perempuan, nah itu namanya kholah. Itu tidak boleh saya nikahi karena itu mahram saya ya. Maka dia masuk kategori mahramiyah, bukan ajnabiyah. Sehingga misal saya memegang dia ya, misalnya mbak Yunya bapak saya, mbak Yunya ibu saya, mbak Yu kandung, saya pegang ya nggak batal wudunya. Atau misalnya adik perempuan daripada ibu saya pegang nggak batal juga ya. Terus kemudian wal ammah itu artinya saudari perempuan dari bapak. Jadi misalnya bapak saya punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, nah ini baik bude ataupun bulik saya yang perempuan ini dari jalur bapak, ini pun sama, ini mahram. Sehingga ketika saya pegang pun tidak batal wudunya ya, wudunya tidak batal wudunya, dan tidak boleh dinikahi karena itu masih mahram. Baik. Terus kemudian yang apa namanya itu mahram birodho. Mahram birodho itu gimana urutannya? Sama dengan mahram bin nasab. Terus ada juga yang namanya musaharah. Musaharah itu artinya itu bebesanan ya, musaharah adalah bebesanan. Siapa itu wanita-wanita yang masuk kategori mahram bil musaharah? Mahram bil musaharah itu pertama ummu zaujah, yaitu ibunya istri kita. Ibu ini wa in alat, sampai ke atas. Jadi misalnya neneknya istri kita itu sama, itu mahram bil musaharah. Jadi dengan kita menikahi anaknya ya, menikahi seorang wanita, maka otomatis ibunya menjadi musaharah kita dan haram untuk kita nikahi, tidak batal jika kita pegang karena statusnya hampir sama dengan ibu kita sendiri ya.
Terus kemudian bintu az-zaujah, nah, anak perempuan atau putri daripada istri kita. Misalnya jenengan nikah dengan seorang janda sudah punya anak perempuan, ya, itu juga sama, dia termasuk kategori musyaharah. Cuman ada syaratnya. Syaratnya itu adalah jikalau jenengan sudah ngumpuli, sudah menjima ibunya. Nah, jikalau belum ya enggak. Jadi misal kok ada seorang jenengan nikah dengan ibunya, belum sampai di situ belum sampai belum sampai dikumpuli, sudah difurqah, diceraikan, kemudian setelah itu nikah sama anaknya, itu enggak apa-apa. Ya, itu enggak apa-apa. Selama di situ belum dikumpuli. Tapi kalau sudah dikumpuli ya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Terus kemudian termasuk musyaharah lagi zaujatul abi, yaitu istri daripada bapak kita. Jadi bapak kita nikah dengan selain ibu kita, itu namanya zaujatul abi. Itu juga sama, itu termasuk musyaharah. Maka tidak boleh kita dia termasuk mahram nanti. Tidak boleh kita nikahi, ya. Dan kemudian juga kalau kita pegang enggak batal wudunya. Terus wa zaujatul ibni, istri daripada anak. Istri daripada anak kita, itu sama, dia juga termasuk mahramiyah. Baik, ini paham ya. Memahami mahram ini penting karena berarti nanti selain yang disebutkan tadi itu masuk kategori ajnabiyah. Kalau ajnabiyah maka status nanti auratnya pun berbeda. Baik, saya ulangi lagi. Wa auratul hurwati utawi aurate wong wedok sing merdeka, wal amati lan budak wedok, indal ajanibi ing dalam sampinge pira-pira wong lanang liya, wong lanang sing ora mahram, ya, iku jami'ul badani, iku sekabehane awake. Nah, jami'ul badani sekabehane awake. Lah menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i terbelah menjadi dua. Di dalam mazhabnya Imam Syafi'i terbelah menjadi dua. Apakah wajah dan kedua telapak tangan itu bagian daripada aurat indal ajanib atau tidak? Fihi khilaf fi itaril mazhab asy-Syafi'i. Jadi terjadi perkhilafan di dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i sendiri. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan itu juga bagian daripada aurat, sehingga wajib untuk ditutupi. Ada juga ulama lain yang berpendapat bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan itu bukan bagian daripada aurat, sehingga di situ boleh untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan jikalau memang di situ terjadi aman dari fitnah dan tidak ada tidak ada syahwat. Dan masing-masing daripada kedua pendapat ini ada dalilnya. Maka tidak baik jikalau kemudian dalam adanya perbedaan seperti ini kemudian saling saling menyerang, ya. Di sini berdasarkan dalilnya apa? Yaitu penafsiran ayat ma dzahara minha. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Maka jangan sampai wanita-wanita itu menampakkan zinatahunna, menampakkan hiasan mereka, illa ma dzahara minha, kecuali yang nampak daripada perhiasan tersebut. Nah ini ma dzahara minha ini tafsirnya apa? Sebagian sahabat pun juga terjadi perbedaan pendapat tentang penafsiran ma dzahara minha ini. Ya. Ada sebagian sahabat dan juga ulama yang menafsirkan ma dzahara minha itu isinya adalah al-wajhu wal kafain, wajah dan kedua telapak tangan. Sehingga kalau seperti itu berarti menampakkan wajah dan kedua telapak tangan itu tidak apa-apa, uang itu dikecualikan. Jadi wala yubdina zinatahunna, jadi tidak boleh menampakkan zinah daripada seorang wanita ilama, jadi kecuali sesuatu ma di sini isinya adalah zina. Jadi sesuatu yang dikecualikan atau mustasna daripada zina. Lama ini mubham, isinya apa lah ini? Kemubhaman ini menimbulkan multi interpretasi, menimbulkan multi tafsir. Ada sebagian tadi yang mengatakan ma dzahara isinya adalah wajah dan kedua telapak tangan, sehingga itu kemudian ya boleh menampakkan. Di samping itu juga didukung oleh sebuah hadis riwayat Fadl bin Abbas
dimana ketika beliau itu sedang berumrah atau haji, saya lupa ya, dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fadl bin Abbas melihat seorang wanita yang cantik sekali. Begitu juga wanita itu melihat Fadl bin Abbas, ganteng sekali. Keduanya bertemu dan saling melihat, saling bertatap muka, saling pandang. Maka di situ ketika melihat keduanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan ma ra'aitu syaban wa syabatan illa bainahuma syaitan, atau bagaimana redaksinya saya lupa dalam sebuah hadis itu ya. Jadi saya tidak melihat adanya seorang wanita muda dan laki-laki muda, kecuali di antara keduanya itu ada apa? Setan. Kemudian kanjeng Nabi hanya memalingkan, jadi memegang janggutnya Fadl bin Abbas, kemudian dipalingkan dari melihat wanita tersebut. Di sini kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak kemudian menyuruh si wanita untuk menutupi wajahnya. Ya, kanjeng Nabi tidak pernah menyuruh si wanita untuk menutupi wajahnya. Pun tidak mengatakan kepada Fadl bin Abbas untuk haram melihat itu, enggak. Hanya sudah dipalingkan saja karena kanjeng Nabi takut terjadi apa? Fitnah. Ada yang mengatakan wah itu berarti di situ kan zaman dulu sahabat itu kan aman dari fitnah. Ya enggak. Yang namanya fitnah dan syahwat itu tetap ada, namanya manusia. Cuman kanjeng Nabi Muhammad SAW di situ mengerti bahwasanya memang wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat bagi wanita, sehingga tidak apa-apa jika dilihat. Adapun masalah fitnah dan syahwat itu hal lain lagi. Pendapat yang kedua yang mengatakan ma zahara minha itu artinya isinya adalah baju, pakaian dan yang lainnya. Jadi baju, pakaian dan yang lainnya, sehingga ketika seperti itu ya udah, yang boleh nampak itu hanya pakaian zahir saja. Bukan wajah dan telapak tangan, bukan, tapi pakaian luarnya itu saja yang boleh nampak, selain itu nggak boleh. Itu seperti itu. Baik. Wa inda maharimihima, lan ing dalem sandingi to ngarepe mahram-mahrame ikilah mau Khurrah dan Amat. Wa inda maharimihima, lan ing dalem sandingi mahrame ikilah mau Khurrah dan Amat, iku perkara bagian tubuh baina surrati ing antane wedel waruk batlan dengkul. Adapun auratnya seorang wanita ketika di depan mahramnya, itu adalah ma baina surrah warukbah. Ini pendapat yang muktamad. Adapun pendapat lain mengatakan yang boleh nampak itu hanya ma yabdu indal mihnah, yaitu sesuatu yang boleh nampak ketika dia sedang bekerja. Jadi selain itu nggak boleh. Jadi bukan kok terus kemudian boleh ditampilkan semua, enggak. Yaitu maya bedu indal mihnah itu apa saja. Jadi maya bedu indal mihnah itu ya misalnya lengan tangan, terus kemudian kaki, ya, terus kemudian kepala, wajah, leher, ya, lengan tangan, terus kaki sampai dengkul. Itu namanya maya bedu indal mihnah. Bukan berarti kemudian boleh membuka tubuhnya, enggak boleh ya, enggak boleh ya. Terus mahram daripada seorang wanita itu siapa saja? Mahramnya yaitu satu al-ab, bapaknya. Terus wa abuhu, yaitu mbahnya. Terus wa abul ummi, bapak daripada ibunya, ya. Terus wa abu ummiha, jadi bapaknya daripada nenek, itu juga sama. Terus anak laki-laki, terus anaknya anak laki-laki, anaknya anak perempuan sampai ke bawah, saudara kandung, anaknya saudara. Jadi anaknya saudara nih. Jadi misalnya seorang wanita punya saudara laki-laki, anaknya itu termasuk mahram. Terus kemudian anak saudara perempuan, ya, anaknya saudara perempuan. Terus anaknya anak saudara perempuan, jadi siapa ya, cucunya. Terus kemudian paman, am itu paman dari
dari am itu paman dari jalur laki-laki. Terus kemudian al-khol itu paman dari jalur ibu. Jadi kalau am itu paman dari jalur bapak, kalau khol itu paman dari jalur ibu. Paman tepak D tapi jalur ibu. Terus kemudian ada yang dengan musaharah. Musaharah itu seperti suaminya anak perempuan, ya. Suaminya anak perempuan atau suaminya cucu perempuan, anak atau suaminya anak perempuan daripada anak laki-laki. Nah, terus suaminya ibu termasuk musaharah. Terus anak laki-laki daripada suami, jadi suami kita ada wanita nikah dengan orang lain yang mana orang lain itu sudah punya anak, itu namanya ibnu zauj, itu juga sama. Terus wabnuhu, anaknya anak daripada suami, nah ini juga sama, ini tidak boleh itu termasuk mahram. Baik, di sini sebenarnya masih panjang kajiannya nanti ya, termasuk masalah hukum-hukum nazar dan yang lainnya. Tapi saya kira cukup sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok-besok lagi. Kita tutup kajian pada siang kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Semoga bermanfaat tentang permasalahan aurat ini tadi ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.